2 dari 10 porsi pangan yang ada di Kampung Adat Cirende semuanya pada akhirnya hanya menjadi sampah dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Meskipun sama seperti prinsipnya, yaitu adalah apa yang diberikan oleh alam kembali ke alam, tetapi tentunya jika ternyata itu menumpuk, itu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat di sana. Hari ini saya dan tim saya, Hasna dan juga Aida, akan mempresentasikan bagaimana caranya memberikan solusi atas sampah makanan yang ada di Kampung Adat Cirende. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Hasna Zahira Yusuf. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait kolom pertama, yaitu title slide, di mana judul untuk inovasi kami itu adalah Si Cepat Kompos, Inovasi IoT untuk Swasembada Pupuk di Kampung Adat Cirende, dengan nama produknya yaitu Si Cepat Kompos. Dan nama tim kami itu adalah Eko Pionir, asal universitas saya dan teman-teman dari Telkom University. Dan tagline untuk inovasi kami itu adalah mengolah lebih cepat, panen lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Ardianita Risdayanti. Di sini saya akan membahas masalah utama yang dihadapi di Kampung Adat Cirende. Kita dihadapi dengan dua masalah. Yang pertama, penumpukan sampah organik di sepanjang jalan menuju ke Kampung Adat Cirende, dan yang kedua, ketergantungan pada tempat pembuangan sampah sementara, di mana solusi ini tuh tidak cukup mandiri dan berkelanjutan. Dan dampak yang terjadi adalah lingkungan tercemar, sistem pengolahan sampah yang tidak efektif, juga kualitas tanah yang menurun. Siapa sih yang terdampak di masalah ini? Tentunya warga adat Cirende, pengelola sampah, dan lingkungan sekitar. Next, kita akan ke bagian problem validation. Nah, di sini kita udah melakukan observasi dan wawancara, temuan lapangan, juga data-data pendukung. Di sini ada 100% orang menyadari perlunya inovasi pengelolaan sampah, 95% bergantung pada TPS untuk pembuangan akhir, 90% berharap alat ubah sampah menjadi kompos, 85% siap terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Nah, untuk bagian data pendukung, ketika kita lihat data pendukungnya di sini, masalah ini tuh semakin jelas ya. Ada sekitar 70% sampah rumah tangga di sini adalah sampah organik yang sebenarnya bisa diolah. Namun saat ini sama sekali tidak ada pengolahan mandiri yang berkelanjutan. Padahal dengan melakukan pengomposan kita tuh bisa mengurangi 50-60% volume sampah yang dihasilkan. Dan inilah potensi besar yang belum kita optimalkan. Nah, setelah kita tahu dan paham akar permasalahannya, kelompok kami menghadirkan solusi inovatif, yaitu Si Cepat Kompos dilengkapi dengan mesin pencacah. Solusi ini berbasis IoT yang mentransformasi sampah organik menjadi kompos yang berkualitas tinggi, hanya dalam waktu 2-4 minggu. Nah, ada 3 pilar utama di dalam solusi ini. Yang pertama, kami menghadirkan komposter pintar berbasis IoT dengan sistem otomatis yang dilengkapi sensor untuk membantu suhu, pH, kelembapan secara real time. Yang kedua, tersedia mesin pencacah organik yang berfungsi untuk mempersiapkan dan mempercepat proses penguraian sampah sebelum masuk ke tahap pengomposan. Dan yang ketiga, seluruh proses ini dapat dipantau secara real time melalui sistem AI dan IoT yang memberikan kemudahan dan kontrol penuh bagi pengguna. Lalu, apa sih manfaat dari solusi inovatif yang kita berikan ini? Pastinya yang pertama, lingkungan akan menjadi lebih bersih. Yang kedua, kemandirian pupuk. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui manfaat kompos. Dan yang keempat, pelestarian nilai adat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai solution fit terkait permasalahan di Kampung Adat Cirende. Nah, di sini saya sudah menyajikan sebuah tabel di mana permasalahan pada kolom pertama itu adanya masalah di waktu pengomposan yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Namun di sini kami menyajikan fitur solusi Si Cepat Kompos dan mesin pencacah agar pengomposan lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu saja. Dampaknya, volume sampah pun akan berkurang lebih efektif. Nah, pada kolom kedua,
sampah organik itu tuh sulit diolah karena skala ukurannya besar. Nah, dengan mesin pencacah, kita dapat menguraikan sampah menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga dampaknya sampah akan terurai lebih efisien. Untuk kolom ketiga, banyaknya sampah organik masuk ke TPS. Nah, dengan mengadakan sistem komunal, kita bisa memulai dari pengumpulan dulu, lalu pencacahan, setelah itu digunakan oleh mesin kompos otomatis. Dampaknya akan adanya pengurangan signifikan sampah ke TPS. Nah, yang terakhir ini kan masalahnya minimnya teknologi. Dengan adanya si cepat kompos, kita akan mudah mengoperasikan oleh tim pengelola dan adanya sistem otomatis gitu, jadi sehingga lebih modern. Nah, untuk unique value proposition yang kami hadirkan, kompos ini akan siap dalam jarak waktu 2-4 minggu. Lalu visibility-nya bisa dijalankan dengan satu unit secara komunal gitu, dan teknologi pun lebih fleksibel dan adaptif. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, kita ada pengumpulan, lalu pemilahan sampah organik dan anorganik, lalu kita ada pencacahan, setelah itu dimasukkan ke mesin si cepat kompos, dan prosesnya selama 2-4 minggu, lalu kompos pun siap untuk dipakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai social impact. Nah, untuk penerima dampak ini sendiri yaitu warga kampung adat Cirende yang terdiri dari pengelola sampah, UMKM, masyarakat, hingga para petani. Nah, untuk jenis dampaknya terbagi menjadi 3 skala. Yang pertama lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk di lingkungan ini tuh akan adanya pengurangan sampah organik ke TPS. Untuk skala sosial, meningkatnya kepuasan dan partisipasi masyarakat, dan pada skala ekonomi adanya peluang pendapatan dari kompos tersebut. Selanjutnya, untuk indikator dampak akan adanya penurunan sampah 20-30 kg per bulan, lalu pengomposan cepat 2-4 minggu saja, dan 40-60 orang penerima manfaat dengan dampak tidak langsung kepada masyarakat di sekitar kampung adat. Untuk metode pengukurannya sendiri, kita menggunakan SROI untuk mengukur nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu, pada Sustainability Compass, kita menilai keberlanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Lalu kita mengadakan survei pre-test dan post-test, dan observasi lapangan juga, gunanya untuk validasi dampak lingkungan. Untuk kesesuaian SDGs-nya, kita ada 5 SDGs. Yang pertama SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Lalu SDGs 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Ada SDGs 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada SDGs 13, penanganan dan perubahan iklim. Dan yang terakhir ada SDGs 14, yaitu ekosistem lautan. Tentunya sekarang kita akan membahas bagaimana roadmap dari si cepat kompos, di mana ini terbagi ke dalam 6 tahap dengan durasi sekitar 2,5 bulan ataupun kurang lebih 11 minggu. Di tahap pertama kita akan melakukan pembuatan alat terlebih dahulu. Di tahap kedua kita akan melakukan instalasi langsung di kampung adat Cirende dengan controlling baik itu sensor ataupun juga kelistrikannya. Di tahap ketiga kita akan melakukan pelatihan dan juga mengajarkan para warga untuk mampu mengelola alat ini secara mandiri. Di tahap keempat kita akan melakukan validasi apakah hasil pengomposan ini dapat sesuai dengan durasi 3-4 minggu, dan juga kita akan mengecek bagaimana kualitas pupuk dari komposter ini. Lalu di tahap kelima kita akan melakukan evaluasi seberapa besar dampak yang bisa kita berikan, dan kita akan memberikan secara resmi bagaimana alat ini kepada para warga di sana. Di tahap keenam kita akan melakukan finalisasi, baik itu mulai dari video ataupun juga laporan yang dibutuhkan. Tentunya saya sangat percaya diri dengan tim saya sendiri, dengan ditopang oleh 2 orang hebat, yang pastinya saya sendiri sebagai tim leader ataupun juga orang yang akan memastikan alat ini berjalan ataupun bisa ada sesuai dengan harapan. Ditopang oleh Hasna sebagai project manager, di mana dia akan memastikan apapun yang kita kerjakan dapat sesuai target. Juga ditambah lagi dengan orang hebat Aida Ardianita sebagai public relation kami, di mana dia akan menjaga koordinasi dengan para warga di sana, juga dengan para supplier ataupun juga mitra, serta juga memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas. Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah, kita perlu bantuan dan juga kolaborasi dari masyarakat luas. Tetapi kita percaya dengan kolaborasi kita akan memberikan dampak yang lebih besar
dan juga bisa membuat alat ini tidak hanya berhenti sampai di kampung adat Cirende, tetapi juga ada di tempat-tempat lainnya. Karena tentunya bersama si cepat kompos, dari limbah jadi berkah. Terima kasih.